Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 185 sampai chapter 190. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Setelah pertemuan dengan Demon Lord beserta anak-anaknya, Makoto, Shiki, dan Mio, saat ini mereka tuh memiliki waktu bebas di wilayah iblis. Nah, karena bebas, Mio di sini tertarik dengan makanan-makanan di wilayah Raja Iblis. Makoto di sini ngizinin Mio untuk berkeliling. Tentunya Mio juga dikasih peringatan untuk gak membuat masalah. Untuk Makoto sendiri, dia mau nyelesain tugas telur Crimson Red. Tentunya itu berhubungan dengan telur yang dimiliki Samarut. Singkatnya, saat ini Makoto sendiri pergi menuju gunung berapi Lapis Lazuli. Tempat itu adalah wilayah yang unik. Walaupun tempatnya tuh gunung berapi, tapi ternyata wilayah itu juga seputih salju. Makoto pakai sakainya untuk mengetahui lokasi dari orang yang dia cari. Singkatnya, Makoto saat ini bertemu dengan orang yang dia cari. Bentuk orangnya tuh kayak jelly biru yang membentuk seorang wanita. Di sini diketahui juga bahwa nama naga Crimson Red itu adalah Azuma. Kali ini Makoto berhasil sampai tanpa masalah dan dia ngasih telur Crimson Red kepada wanita itu. Sebenarnya Makoto tuh ditawarin untuk ikut pesta dan bersantai terlebih dahulu, tapi Makoto tuh menolak karena dia juga harus menghadiri pesta dengan Raja Iblis. Singkatnya, Makoto saat ini kembali. Shiki di sini ngasih laporan bahwa Makoto bakal diperlakukan seperti tamu negara. Makoto di sini ngerasa nggak enak. Dia tuh cuma pedagang, tapi di wilayah iblis dia tuh malah diperlakukan seperti raja dari negara lain. Shiki juga di sini ngasih tahu tentang fakta anak-anak Raja Iblis. Shiki ngasih tahu bahwa ras iblis tuh memilih Raja Iblis berdasarkan dengan kekuatan mereka. Raja Iblis yang sekarang tuh udah menseleksi 100 iblis dan sekarang terpilihlah 4 iblis yang layak sebagai kandidat calon raja berikutnya. 4 kandidat inilah yang disebut dengan anak-anak Raja Iblis. Mereka dapat pelatihan dan pendidikan langsung dari Raja Iblis. Jadi, anak-anak Raja Iblis tuh nggak harus punya hubungan darah. Mereka tuh dipilih karena layak untuk menjadi Raja Iblis berikutnya. Singkatnya, saat ini Makoto, Shiki, dan Mio, mereka tuh mengikuti pesta yang diadain sama Raja Iblis. Di sini mereka tuh menikmati pestanya. Di sini juga diketahui bahwa Jenderal Iblis yang bernama Rev, ketika dia tuh melihat Mio, tubuhnya tuh menjadi gemetaran dan dia juga terlihat langsung pingsan. Walaupun ingatannya udah dimanipulasi sama Mio, tapi ternyata secara naluri, Rev ini takut dan pingsan ketika dia tuh melihat Mio. Mio di sini agak kesal karena ada orang yang pingsan setelah melihat dia. Seolah-olah orang itu habis melihat monster menakutkan. Di sini, Zep dan Party Makoto saat ini mereka mengobrol. Mereka juga di sini ngomongin soal Rev yang takut sama Mio. Makoto di sini masih belum mau jelasin sesuatu tentang Kaleneo. Zep juga saat ini mengajak Makoto untuk ngobrol berduaan di balkon. Di sini mereka tuh ngobrolin banyak hal. Zep juga di sini ngasih beberapa nasihat kepada Makoto soal emosi dan ekspresi yang harus ditunjukin sama Makoto. Selain itu, Zep juga ngasih tahu kalau ibu kota yang sekarang tuh nggak cocok untuk dijadiin ibu kota. Zep tuh berencana untuk memindahkan ibu kota. Zep membawa Makoto ke kota yang sekarang, itu semua karena kota ini punya nilai yang sejarah. Tapi berdasarkan geografis, kota ini tuh udah gak layak untuk menjadi ibu kota, makanya Zep tuh bakal mindahin ibu kota. Makoto dan Zep saat ini masih mengobrol. Zep juga di sini tuh agak terkejut ketika ternyata Makoto tahu tentang metode pemilihan Raja Iblis. Zep juga di sini ngasih tahu kalau tanah-tanah yang dimiliki sama Raja Iblis, ternyata tanah-tanah itu bukanlah tanah yang subur, atau lebih tepatnya bukanlah tanah yang bagus untuk kehidupan.
Tanah-tanah yang layak untuk kehidupan saat ini udah dimiliki sama umat manusia. Makanya mau gak mau mereka tuh harus berperang demi mempertahankan kehidupan mereka. Manusia dan iblis tuh dari dulu emang gak pernah bisa akur. Makanya perang tuh gak bisa dihindari ketika Raja Iblis tuh mau tanah yang subur. Bagi Makoto, kalau dari sudut pandang iblis, maka yang dilakuin ras iblis dalam merebut tanah orang, maka hal itu bisa dibilang adalah hal yang benar, karena itu semua dilakuin demi bertahan hidup. Sedangkan kalau dari sudut pandang manusia, ras iblis adalah ras jahat yang merebut tanah mereka. Dalam hatinya saat ini, Makoto saat ini berpikir untuk ngasih tahu masalah dia yang telah menjajah Kaleineon. Cuma masalahnya kalau dia tuh ngasih tahu, maka bakal terlihat kalau Makoto lebih condong memusuhi iblis daripada manusia. Makoto di sini tuh diskusi dulu sama Shiki pakai transmisi pikiran atau lebih tepatnya telepati. Shiki di sini ngasih saran, sebaiknya Makoto juga ngasih tahu bahwa Kaleineon tuh adalah tempat orang tuanya. Makanya Makoto tuh menjajah Kaleineon karena ada histori sejarahnya. Shiki tuh di sini ngasih beberapa saran. Setelah dengar penjelasan Shiki, Makoto pun di sini jelasin ke Zep kalau mereka lah yang menjajah tanah Kaleineon. Makoto bilang kalau penjajahan tuh dilakuin sama para bawahannya di perusahaan Kuzunoha. Perusahaan Kuzunoha ini menganggap kalau Kaleineon adalah tanah air dari Makoto. Jadi hanya Makoto lah yang layak untuk memiliki Kaleineon. Makanya perusahaan Kuzunoha tuh bertindak untuk menjajah Kaleineon. Dan itu semua dilakuin demi Makoto. Intinya, semuanya tuh adalah tindakan dari para bawahannya yang ingin memberikan Kaleineon kepada Makoto. Makoto di sini bilang kalau dia tuh hanya menerima hadiah dari bawahannya. Makoto di sini nggak jelasin tentang siapa aja orang-orang perusahaan yang terlibat dalam penjajahan. Tapi pada intinya, karena semuanya tuh berhubungan sama Makoto, maka Makoto tuh menganggap kalau tindakan bawahannya tuh adalah tanggung jawab darinya. Makoto tuh menerima hadiah dari bawahannya berupa tanah Kaleineon. Makoto juga di sini jelasin alasan perusahaan Kuzunoha hanya menyisakan Rep itu semua karena Rep adalah Jenderal Iblis dan Makoto nggak mau main-main sama Jenderal Iblis. Makanya Rep tuh saat itu dibiarkan tetap hidup. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak ngerti kenapa ingatan Rep campur aduk dan Rep tuh sekarang nggak banyak ingat tentang penyerangan Kaleineon. Raja Iblis yang mendengar cerita Makoto, dia tuh di sini hanya tertawa. Setelah ngobrol mereka pun istirahat. Makoto di sini tuh lagi-lagi mimpiin tentang pahlawan. Mimpinya kali ini adalah mimpi yang membuat Makoto tuh hampir membunuh Hibiki. Kali ini dalam mimpi Makoto juga ternyata ada Tomoe. Intinya di sini Tomoe tuh ngasih tahu kalau dia dan Mio tuh nggak akan pernah menyesal mengikuti Makoto. Walaupun Tomoe nggak bisa lagi reinkarnasi karena mengikat kontrak dengan Makoto, bagi Tomoe hal itu nggak masalah. Hidup dengan Makoto adalah hidup yang sangat dia inginkan. Tomoe saat ini juga mencium bibir Makoto. Makoto tuh gak menyangka hal itu bakal terjadi. Saat ini, ketika Tomoe mencium Makoto, tiba-tiba Tomoe menghilang dan Makoto pun akhirnya tersadar. Tapi ternyata sadarnya itu masih mimpi. Jadi istilahnya, Makoto tuh lagi mimpi, tapi di dalam mimpi dia tuh mimpi lagi. Dan ternyata mimpi Makoto saat ini tuh ada di pihak ras iblis. Di mimpi ini, Makoto tuh sangat benci Dewi dan dia tuh pengen bunuh Dewi. Dewi tuh udah banyak membunuh bawahannya. Makoto juga di mimpi kali ini, dia tuh ternyata menjadi Raja Iblis dan dia memimpin ras iblis dalam perang melawan Dewi. Singkatnya Makoto tuh benar-benar terbangun dari mimpinya. Makoto berpikir kalau mimpi-mimpinya tuh bukanlah mimpi yang sembarangan. Makoto saat ini tuh berniat untuk menyuruh Tomoe untuk mengarsipkan semua mimpinya. Makoto tuh di sini nggak mau kalau mimpi jadi Raja Iblis terwujud. Di dalam mimpi itu, ketika Makoto menjadi Raja Iblis, maka Makoto harus kehilangan Mio dan Tomoe. Hal itu sangat menyakitkan bagi Makoto. Makanya Makoto tuh nggak mau kalau mimpi itu terwujud. Makoto saat ini menemui Tomoe. Makoto jelasin kalau Tomoe tuh harus mengarsipkan semua mimpi-mimpi Makoto. Ketika Tomoe mencoba melihat kenangan Makoto di dalam mimpi, Tomoe bilang kalau dia tuh nggak membaca kenangan mimpi yang dialami Makoto akhir-akhir ini. Tomoe tuh nganggap kalau Makoto nggak bermimpi. Makoto tentunya di sini tuh sangat kaget. Makoto pun saat ini jelasin mimpi-mimpi yang dia alami. Setelah ngobrol, di sini Makoto tuh nggak mau ngasih beban ke Tomoe dengan sesuatu yang sulit.
Tomoe bilang apapun yang terjadi, mereka tuh nggak akan mati dengan mudah. Mereka tuh bakal selalu setia kepada Makoto. Setelah itu mereka pun akhirnya berpisah. Saat ini, Lime sedang bersama Hibiki. Mereka tuh lagi ada di negara Uni Laurel. Hibiki dan Lime saat ini mereka mengobrol. Lime di sini ngasih tahu alasan dia ke Laurel, itu semua karena Laurel selalu nawarin untuk membuat toko Kuzunoha di sana. Makanya Lime tuh saat ini ada di Laurel dengan alasan untuk mensurvei apakah Laurel ini layak untuk dibuatin toko atau enggak. Sebenarnya itu cuma alasan dari Lime. Alasan Lime yang sesungguhnya adalah untuk mengawasi dan menyelidiki Hibiki beserta partinya. Mereka juga di sini ngobrolin beberapa sejarah tentang Laurel. Singkatnya mereka menuju kuil roh air. Diketahuilah ternyata Chiato lagi berlatih di sana untuk jadi kuat. Tapi nggak lama, Lime di sini ngerasain firasat yang nggak enak. Lime tuh ngerasain ada musuh yang siap menyerang. Mereka berdua pun langsung masuk kuil. Di kuil itu ternyata ada monster. Hibiki di sini terkejut karena ternyata Lime saat ini bisa menghabisi monster dengan santai. Itu artinya Lime tuh bukan cuma karyawan biasa. Lime di sini jelasin tugas dia tuh bepergian ke negara asing. Jadi udah pasti dia tuh punya kemampuan bertarung. Singkatnya mereka akhirnya sampai di tempat Chia. Mereka di sini melihat ada 3 iblis. Di sana juga ada mayat pengawal dari Chia. Hibiki dengan kecepatan luar biasa, dia tuh langsung membunuh dan menebas para iblis. Lime yang melihat itu, dalam hatinya dia berpikir kalau Hibiki tuh saat ini menjadi sangat kuat. Lime tuh nggak bisa melihat kecepatannya Hibiki. Lime bersyukur karena dia tuh saat ini bisa melihat kekuatannya Hibiki. Kalau Lime ceroboh, bisa aja dia dibunuh sekejap sama Hibiki. Lime juga di sini berpikir kalau Chiato adalah orang yang sangat penting bagi Hibiki. Makanya Hibiki saat itu langsung bertindak. Ketika mengobrol dengan Chia dan Hibiki, Lime pun mutusin untuk segera pergi dari negara Laurel. Dia tuh takut kalau semakin lama di Laurel, maka identitasnya sebagai mata-mata bakal terbongkar. Makanya Lime pun mutusin untuk pergi dan dia tuh ngasih laporan kepada Tomoe. Saat ini, Zep tuh ngajakin Makoto untuk latih tanding. Bisa dibilang Zep mau ngadain latih tanding pertarungan antara bawahannya melawan bawahannya Makoto. Makoto di sini tuh nggak langsung menerimanya. Tapi kalau misalkan Makoto tertarik latih tanding, maka pertarungannya bakal diadain besok. Untuk saat ini, Zep mau mengajak Makoto untuk pergi ke kuil roh. Tapi yang mendampingi Makoto di sini bukanlah Zep, melainkan Sari dan Lucia. Makoto terkejut karena dia tuh bisa bertemu dengan roh api dan bumi. Makoto tuh tertarik menuju kuil roh. Singkatnya Makoto dan yang lainnya saat ini menuju ke kuil dan mereka dipandu sama Sari dan Lucia. Tentunya sambil jalan, mereka juga saat ini mengobrol. Di sini diketahui juga kalau Lucia tuh agak kesal dengan Makoto. Alasannya karena Makoto punya kekuatan yang hebat, tapi sikapnya nggak menunjukkan kalau Makoto adalah orang hebat. Lucia di sini juga, dia tuh masih nggak percaya kalau Makoto bisa ngalahin gurunya yaitu Io. Lucia entah kenapa, dia tuh meyakini kalau Makoto pakai cara curang. Mio di sini bilang apa yang dikatakan Lucia adalah perkataan orang lemah. Orang lemah selalu cari alasan ketika kalah dari yang kuat. Lucia di sini terdiam, tapi terlihat raut wajah kesal dan marah. Di sini terjadi keributan antara Mio dan Lucia. Melihat mereka berdua mau bertarung, Makoto di sini menahan mereka berdua pakai kekuatan yang gak terlihat. Makoto di sini bilang kalau sekarang tuh bukan waktunya bertarung. Makoto di sini penasaran kenapa ada sebuah distorsi di kuil. Sari dan Lucia juga ternyata baru pertama kali melihat kejadian aneh tersebut. Makoto mau laporin kejadian distorsi di kuil kepada Zef, tapi dihentikan sama Sari dan Lucia. Mereka berdua tuh mau menyelidiki apa yang terjadi di kuil secara langsung. Jadi untuk saat ini gak perlu untuk laporan kepada Zef. Setelah diskusi, Makoto mutusin untuk menyerahkan masalah distorsi kuil kepada Lucia dan Sari. Makoto dan yang lain yang perhatikan dan melihat kekuatan keduanya. Makoto mengakui kekuatan mereka berdua. Mereka tuh dilatih sama para jenderal dan mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan para jenderal. Tapi pada akhirnya mereka berdua tuh akhirnya mentok. Dan saat ini mereka berdua bilang
kalau mereka tuh mau fokus untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kuil. Tentunya orang-orang yang terjebak di dalam distorsi. Makoto dan yang lainnya pun di sini bergerak untuk menghentikan distorsi. Singkatnya, Makoto dan yang lainnya terus mencoba mengatasi distorsi yang saat ini tuh ternyata disebabkan sama para roh. Saat ini, bagian dalam kuil tuh berubah menjadi labirin dan itu membuat Makoto sangat kesal. Intinya di sini, party Makoto ngeluarin kekuatan yang mencoba untuk menghentikan distorsi yang saat ini tuh disebabkan para roh. Lucia dan Sari di sini mereka tuh diskusi pakai telepati. Mereka kaget dengan kekuatan gila dari perusahaan Kuzunoha. Mereka tuh saat ini berhadapan dengan para roh tingkat tinggi, tapi mereka tuh terlihat sangat santai dan bahkan mereka tuh terlihat gak kesulitan. Lucia di sini bilang kalau Mio dan Shiki tuh memang sangat kuat, tapi untuk Makoto, Lucia tuh ngerasa kalau Makoto biasa aja. Sari di sini ngasih tahu, Mio dan Shiki bukanlah tipe orang yang bisa tunduk hanya karena keturunan ataupun status politik seseorang. Sari di sini yakin kalau Mio dan Shiki bisa tunduk itu semua karena kekuatan Makoto, jadi bukan karena hal lain. Makoto tentunya di sini tuh bisa mendengar percakapan walaupun mereka semua tuh pakai telepati. Lucia dan Sari saat ini masih diskusi. Mereka tuh masih belum tahu apa yang menjadi penyebab distorsi roh tingkat tinggi. Mereka tuh berpikiran kalau itu bisa aja rencana ayahnya untuk mengetahui kekuatan party Makoto. Tapi mereka sendiri masih belum yakin dan mereka tuh masih belum tahu apa yang terjadi. Saat ini tiba-tiba muncullah roh bumi dan bentuknya tuh saat ini seperti sapi raksasa atau lebih tepatnya mirip seperti monster behemoth. Sapi itu mau menyeruduk Makoto, tapi Makoto menghentikannya. Sari dan Lucia di sini terkejut dengan apa yang terjadi. Makoto bisa menghentikan kekuatan roh tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong. Gak lama juga muncullah roh api tingkat tinggi. Bentuknya tuh mirip kayak burung phoenix. Party Makoto di sini tuh terus mencoba untuk mengatasi keduanya. Sari dan Lucia saat ini hanya terkejut ketika melihat kekuatan gila orang-orang perusahaan Kuzunoha. Mereka tuh melihat party Makoto bertarung tanpa masalah. Walaupun masalahnya tuh belum selesai, tapi mereka tuh bertarung seolah-olah bukanlah hal yang sulit. Shiki juga di sini tuh mulai pakai kekuatan step miliknya, mulai dari step atau langkah ke-13, langkah ke-7, maupun langkah dan step lainnya. Sari yang melihat itu, dia tuh terkejut karena Shiki bisa melukai behemoth. Shiki itu adalah seorang undead, jadi harusnya sihirnya berhubungan dengan sihir bumi. Dan behemoth adalah roh bumi tingkat tinggi. Harusnya Shiki itu nggak bisa melukai behemoth, tapi ternyata di sini Shiki malah bisa melukai behemoth. Sari juga di sini terkejut ketika Makoto hanya nyantai dan menonton, padahal Shiki itu lagi berjuang bertarung. Gak lama, Shiki pun merantai behemoth pakai step 9 dan step 8. Makoto di sini salut dan memuji kekuatan dari Shiki. Di sisi lain, Mio saat ini menghadapi monster Phoenix. Walaupun diserang sama hujan api, tapi pada akhirnya Mio berhasil mengatasi Phoenix dengan kekuatan api hitam miliknya. Singkatnya masalah distorsi kuil pun selesai. Makoto dan yang lainnya pun pulang ke ibu kota iblis untuk istirahat. Saat ini, Lucia dan Sari, mereka tuh ngasih tahu kepada Zep apa yang terjadi ketika di kuil. Mereka ngasih tahu ada distorsi para roh, dan mereka juga ngasih tahu tentang kekuatan perusahaan Kuzunoha. Zep di sini ngerasa kalau distorsi itu bisa terjadi karena ulah seseorang. Zep tuh masih belum tahu apa yang terjadi. Zep juga di sini terkejut ketika dia mendengar kekuatan dari perusahaan Kuzunoha. Perusahaan Kuzunoha ini bisa mengatasi roh tingkat tinggi dengan sangat mudah. Kekuatan Shiki, Makoto, dan Mio, kekuatan mereka tuh udah kayak kekuatan negara yang besar. Bahkan mereka bertiga tuh bisa ngalahin behemoth dan Phoenix tanpa masalah berarti. Rona di sini juga terkejut dengan laporan kekuatan Shiki. Rona di masa lalu tuh berhubungan sama Shiki. Dia tuh nggak nyangka kalau Shiki tuh sekarang punya kekuatan yang gila. Rona bilang kalau dia bakal melakukan evaluasi terhadap kekuatan dari Shiki. Setelah mengetahui detailnya, Zep di sini curiga kalau pelakunya adalah orang yang mau melakukan kudeta. Mereka tuh sengaja mau membahayakan Kuzunoha. Dengan gitu, kalau terjadi sesuatu, maka Zep lah yang bakal disalahkan karena Zep telah menyuruh Kuzunoha untuk pergi menuju kuil.
Tapi ternyata masalah kuil tuh bisa diselesaikan dengan mudah sama Kuzunoha. Di sini, Zep tuh mau menikahkan anak-anaknya untuk Makoto. Mengetahui kekuatan Makoto, tentunya akan lebih baik jika anak-anaknya tuh menikah untuk politik. Di sini Sari menolaknya. Sari bilang menikahi Makoto adalah keputusan yang gak bagus. Sari di sini ngasih tahu kalau Mio tuh punya perasaan ke Makoto. Perusahaan Kuzunoha adalah perusahaan yang bebasin bawahannya. Kalau ras iblis ngajuin pernikahan politik, maka bakal sangat berbahaya karena Mio tuh gak bakal suka sama hal itu. Selain itu, Sari juga gak yakin kalau Makoto tuh mau menerima pernikahan politik. Sari pun di sini ngajuin saran lain. Tujuannya supaya ras iblis bisa berhubungan baik dengan perusahaan Kuzunoha. Zep dan yang lainnya, saat ini mereka tuh mendengarkan saran dari Sari. Zep juga di sini bilang, karena di kubu mereka tuh ada pengkhianat, jadi Zep merintahin Rona untuk mencari pengkhianat itu. Selain itu, Zep juga bakal membatasi jumlah orang yang akan menonton pertarungan persahabatan antara Kuzunoha melawan iblis. Untuk masalah yang berkaitan dengan pertandingan persahabatan, Zep tuh menyerahkan semuanya kepada Io. Setelah banyak diskusi pun akhirnya selesai. Saat ini, Makoto dan Zep mereka mengobrol. Zep tuh senang karena akhirnya Makoto mau menerima tawaran pertarungan persahabatan. Zep juga di sini tuh berterima kasih karena Makoto telah membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kuil. Saat ini, mereka berdua tuh ngobrol sambil minum-minum. Zep di sini juga terlihat antusias dalam mengobrol. Zep bilang kalau dia tuh udah menganggap Makoto sebagai anaknya. Di sini Makoto ngerasa kalau Zep udah mulai mabok. Zep juga di sini tuh mulai ngomongin anak-anaknya. Anak-anaknya tuh memang sangat hebat, tapi Makoto tuh jauh lebih hebat. Zep juga di sini tuh ngasih kode kalau Makoto mau menikahi anak-anaknya, maka Zep tuh pasti bakal senang. Makoto di sini gak ngerti sama omongan dari Zep. Makoto bilang kalau dia tuh adalah manusia. Zep bilang kalau dia tuh gak peduli sama ras. Tentunya Makoto di sini dia tuh menolaknya. Zep di sini juga nggak mau memaksa Makoto. Dia tuh udah dikasih peringatan sama Sari, makanya Zep tuh nggak mau memaksa Makoto. Walaupun terlihat menyerah, tapi di sini Zep masih terus membicarakan tubuh anak-anaknya. Intinya di sini supaya Makoto tuh tergoda. Makoto yang mendengar itu, tentunya dia tuh menganggap kalau Zep ini sangat mabuk berat. Zep tuh di sini penasaran dengan tipe wanita yang disukai sama Makoto. Makoto di sini entah kenapa, dia bilang kalau cewek yang dia suka tuh adalah cewek feminin. Dan Makoto juga suka cewek yang bekerja keras. Zep di sini curiga kalau Mio adalah tipe cewek yang disukai sama Makoto. Makoto bilang kalau Mio ini udah dianggap sebagai keluarga, jadi dia tuh nggak punya hubungan spesial dengan Mio. Zep tuh di sini ngasih sebuah sertifikat. Dengan sertifikat itu, maka Makoto bisa berkunjung dengan mudah ke kota-kota ras iblis. Zep juga di sini tuh ngasih izin supaya Makoto bisa membuka bisnis di wilayah iblis. Tentunya Makoto juga bakal bebas dari pajak. Zep bilang keistimewaan yang dia kasih kepada Makoto itu semua demi persahabatan mereka. Dan tentunya hadiah-hadiah itu juga sebagai bentuk rasa terima kasih karena Makoto tuh udah membantu dalam masalah kuilnya. Zep juga di sini tuh ngasih tahu peta wilayah ras iblis. Tentunya peta itu adalah informasi rahasia yang gak diketahui sama siapapun, termasuk manusia. Karena udah didiskusiin sama Shiki, Makoto pun menerima semua hadiah dari Zep. Tentunya Makoto juga berterima kasih atas kebaikan dari Zep. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.